kalian menggagas sebuah ide, namun malah ditertawakan banyak orang? Jangan berkecil hati, karena di video kali ini kita akan melihat deretan ide yang awalnya dianggap bodoh dan tidak masuk akal, namun ternyata sangat jenius karena keberhasilannya. Berikut adalah 12 ide yang awalnya diremehkan, namun terbukti berhasil dan sangat jenius. Pernahkah kalian melihat domba memakai rompi besi berduri dan penasaran apa fungsinya? Ini bukan sekedar hiasan, melainkan metode pertahanan fisik pasif yang dirancang khusus untuk melindungi ternak dari serangan serigala liar. Secara alami, serigala selalu menargetkan area leher dan tenggorokan mangsanya untuk memutus pembuluh darah utama serta mematahkan tulang servikal. Ketika serigala mencoba menggigit domba berzirah ini, kekuatan gigitannya yang luar biasa justru akan mendorong duri-duri tajam menusuk area sensitif di dalam mulutnya sendiri. Rasa sakit yang muncul secara mendadak ini memicu refleks otomatis pada serigala untuk langsung menghentikan serangannya. Selain menjadi bentuk pengendalian predator non-mematikan yang menjaga keseimbangan ekosistem, solusi praktis ini terbukti ampuh melindungi domba dari cedera fatal dan stres kronis tanpa harus membatasi kebebasan mereka merumput di alam terbuka. Ketika California dilanda kekeringan ekstrim, persediaan air di Waduk Ivanhoe menyusut drastis akibat penguapan pesat, ditambah kualitas air yang memburuk akibat ledakan populasi alga. Pemerintah setempat kemudian mengambil langkah yang sekilas terlihat seperti pencemaran lingkungan, yaitu menumpahkan 96 juta bola plastik hitam atau shade balls hingga menutupi seluruh permukaan waduk. Warna hitam pada bola-bola tersebut dirancang khusus untuk menyerap dan memblokir sinar matahari secara total. Efeknya luar biasa, suhu air tetap dingin sehingga berhasil menekan penguapan hingga 1,1 miliar liter per tahun. Tanpa paparan sinar matahari, alga dan bakteri pun tidak dapat tumbuh. Solusi cerdas ini terbukti sangat efektif menjaga kebersihan air dan akhirnya diadopsi oleh banyak pengelola bendungan di Amerika Serikat. Melihat metode unik dan ide gila ini, apakah kalian tahu mengapa petani sengaja membengkokkan batang pohon pepaya hingga mendatar? Apakah mereka sedang merusak tanamannya? Ternyata ini adalah teknik agronomi yang sangat cerdas. Ketika batang pepaya yang masih muda diiris sedikit lalu dibengkokkan sekitar 30 hingga 45 derajat dan diikat pada patok, terjadi proses biologis yang menarik. Secara alami, hormon auksin memicu dominansi apikal yang membuat pohon terus tumbuh tinggi ke atas. Dengan membengkokkan batang, distribusi auksin terhambat dan dialihkan ke bagian bawah. Sementara hormon sitokinin mendorong pembentukan tunas lateral serta percepatan pembungaan. Selain itu, posisi horizontal ini memperpendek jalur distribusi nutrisi dan hasil fotosintesis, sehingga energi tanaman tidak habis untuk pertumbuhan vegetatif batang, melainkan langsung disalurkan untuk pembuahan. Hasilnya, pepaya berbuah lebih cepat, lebih lebat, serta memiliki rasa yang lebih manis. Menariknya lagi, posisi pohon yang pendek membuat proses panen jauh lebih praktis dan membuat tanaman jauh lebih tahan terhadap gempuran angin kencang. Trik tradisional berbahan dasar sains yang luar biasa, bukan? Pada tahun 2020, Cina menghadapi ancaman kelaparan besar ketika kawanan 400 miliar belalang bergerak menuju perbatasan mereka. Hama destruktif ini sebelumnya telah meluluh lantakkan pertanian di Afrika dan Asia Selatan hingga menimbulkan kerugian jutaan dolar. Demi mengatasi ancaman ini, pemerintah Cina meluncurkan strategi tak biasa dengan mengerahkan jutaan pasukan bebek ke wilayah perbatasan. Langkah ini dipilih karena seekor bebek mampu melahap lebih dari 200 belalang per hari. Hasilnya, strategi ini berhasil membasmi hama dan menyelamatkan stok pangan nasional dengan cara yang jauh lebih murah, efektif, serta ramah lingkungan dibandingkan pestisida kimia. Pernahkah kalian melihat petani menusukkan tusuk gigi hingga menembus tangkai buah semangka yang masih menggantung di pohonnya? Sekilas, tindakan ini tampak seperti bisa merusak tanaman. Namun sebenarnya, ini adalah trik mekanis yang sangat cerdas.
Saat mendekati masa panen yang seringkali bersamaan dengan musim hujan, akar semangka akan menyerap air dalam jumlah sangat besar. Pasokan air berlebih ini masuk ke dalam buah secara mendadak, meningkatkan tekanan turgor selular di mana dinding sel parenkim pada daging buah teregang melebihi batas elastisitasnya. Akibatnya, tekanan internal yang melonjak tajam ini membuat kulit semangka pecah atau retak dari dalam. Dengan menusukkan tusuk gigi tepat pada tangkai, pembuluh silem yang berfungsi mengangkut air dari akar ke buah akan terganggu secara parsial. Hambatan mekanis ini secara efektif mereduksi laju translokasi air, sehingga akumulasi cairan di dalam buah terjadi secara konstan dan perlahan. Tekanan internal pun tetap stabil, membuat semangka tumbuh maksimal dan aman dari risiko pecah sebelum siap dipanen. Sederhana, namun memanfaatkan prinsip fisiologi tumbuhan dengan sangat tepat. Di Inggris pada tahun 2011, Dunstan Low terancam kehilangan rumah mewahnya yang senilai 500.000 pound sterling akibat bisnisnya yang mendadak bangkrut. Terdesak oleh cicilan bank dan rumahnya yang tidak kunjung laku di pasaran, Dunstan memutar otak dan mengeksekusi ide nekat, menjual rumahnya lewat sistem undian. Ia menjual tiket undian seharga 2 pound sterling sekitar Rp40.000 per lembar, di mana pemenangnya akan mendapatkan rumah mewah tersebut. Meskipun sempat dianggap gila karena harus menjual ratusan ribu tiket demi menutup modal, ide ini justru viral ke seluruh dunia. Dunstan akhirnya berhasil meraup 1 juta pound sterling, cukup untuk melunasi seluruh utangnya, membeli rumah baru, dan beramal. Sementara itu, seorang pemenang yang beruntung bisa memiliki rumah mewah hanya dengan modal puluhan ribu rupiah. Tahu apa yang sedang dilakukan para petani di Amerika Serikat dan Kanada ini? Bukannya menggunakan racun atau perangkap konvensional, mereka menerapkan metode pengendalian hama berbasis gelombang kejut tekanan tinggi untuk membasmi tikus tanah. Para petani menyuntikkan campuran gas mudah terbakar, seperti metana atau propana, yang dipadukan dengan oksigen langsung ke dalam labirin bawah tanah. Saat dipicu oleh percikan api, reaksi pembakaran cepat ini menciptakan ledakan terukur di ruang sempit tertutup. Secara ilmiah, pembakaran gas tersebut menghasilkan gelombang kejut berkecepatan tinggi yang merusak sistem saraf dan organ vital hama seketika. Lonjakan tekanan udara secara mendadak dalam hitungan milidetik ini juga langsung meruntuhkan struktur fisik lorong sarang, sehingga mencegah tikus baru kembali menghuninya. Dibandingkan racun kimia yang berisiko meninggalkan residu berbahaya dan merusak rantai makanan ekosistem tanah, metode fisik termal ini jauh lebih presisi, efektif, ramah lingkungan, dan tuntas dalam sekali eksekusi. Mencangkul dan menggemburkan tanah dengan cangkul konvensional seringkali menguras energi secara ekstrim, serta memicu ketegangan berlebih pada otot tulang belakang. Untuk mengatasi masalah biomekanika tersebut, lahirlah inovasi cangkul bermata ganda. Dengan 2 bilah penembus sekaligus, sekali ayunan alat ini mampu melipat gandakan gaya tekan dan membalikkan 2 lapisan tanah sekaligus secara efisien. Secara ilmiah, pembalikan tanah yang lebih cepat ini mengoptimalkan aerasi, yaitu proses masuknya oksigen ke dalam rongga mikrotanah yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme pengurai dan respirasi akar tanaman. Selain meningkatkan efisiensi aerasi, cangkul ganda ini sangat efektif untuk memotong perakaran gulma di sela-sela bedengan sayuran dengan tingkat presisi dan kecepatan tinggi, sehingga menghemat waktu kerja sekaligus menjaga kestabilan postur tubuh petani. Tahu tidak, ada cara cerdas yang digunakan para petani saat memberikan pakan buah-buahan untuk unggas. Alih-alih melempar buah begitu saja ke tanah, mereka menancapkan tiang vertikal dan memasukkan buah secara bertingkat. Saat ayam mematuk buah di posisi paling bawah hingga habis, buah di atasnya akan merosot ke bawah secara otomatis memanfaatkan gaya gravitasi. Secara ilmiah, metode ini bukan sekadar menjaga pakan tetap bersih dari resiko kontaminasi bakteri tanah seperti salmonella dan parasit, tetapi juga menerapkan prinsip environmental enrichment atau pengayaan lingkungan. Dengan meniru perilaku alami unggas saat mematuk dan mencari makan, stimulasi fisik ini efektif menekan tingkat stres dan menurunkan kadar hormon kortisol pada ayam, sekaligus mencegah perilaku destruktif seperti saling mematuk bulu. Hasilnya, pakan terdistribusi secara efisien tanpa ada yang terbuang, higienitas terjaga maksimal, dan kesehatan fisik maupun emosional unggas pun tetap optimal. Mengapa petani melemparkan tandan pisang yang baru dipanen ke dalam saluran air? Apakah mereka sedang membuangnya?
Tentu saja tidak. Ini adalah teknik pengangkutan cerdas berbasis fisika yang memanfaatkan gaya apung Archimedes dan dorongan hidrodinamika. Tandan pisang yang baru dipanen sangat berat dan rentan mengalami benturan. Mengangkutnya secara manual tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga berisiko merusak jaringan sel buah yang memicu pelepasan hormon etilen, senjata utama penyebab pisang membusuk lebih cepat. Dengan memanfaatkan aliran air parit perkebunan, berat pisang akan ditopang oleh gaya ke atas air, sementara arus mengalirkannya secara lembut menuju tempat pengumpulan tanpa menimbulkan goresan atau memar. Metode ini tidak hanya menghemat energi para petani secara signifikan, tetapi juga menjaga mutu mekanis dan kesegaran pisang hingga sampai ke tangan konsumen. Sebuah perpaduan sempurna antara kearifan lokal dan prinsip ilmiah dasar. Mengapa petani di Tiongkok melapisi permukaan sawah dengan kertas sebelum menanam bibit padi? Teknik inovatif ini memanfaatkan mulsa kertas organik khusus berbahan dasar selulosa yang dirancang untuk metode pertanian berkelanjutan. Dengan menutupi permukaan tanah, lapisan ini secara efektif memblokir spektrum cahaya matahari sehingga memicu respon fotoblastik negatif yang menghentikan perkecambahan biji gulma secara total tanpa bantuan herbisida kimia. Selain menekan pertumbuhan tanaman pengganggu, mulsa kertas ini bekerja menciptakan mikroklimat ideal di area perakaran dengan menahan laju penguapan air dan menjaga kestabilan suhu tanah. Seiring berjalannya waktu, mikroorganisme tanah akan menguraikan serat selulosa tersebut secara alami. Setelah sekitar 1 bulan, kertas terurai sepenuhnya dan bertransformasi menjadi materi organik atau humus yang memperkaya kandungan karbon serta nutrisi tanah. Metode ini menjadi bukti nyata bagaimana prinsip sains sederhana mampu menciptakan solusi pertanian yang efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Mengapa harus merogoh kocek dalam untuk membuat sarang bertelur dari besi atau bambu, jika ban mobil bekas justru bisa jadi solusi yang jauh lebih cerdas? Saat dipotong dan digantung di dinding kandang, lengkungan alami ban menciptakan wadah ergonomis yang selaras dengan insting alamiah ayam, sekaligus mencegah telur berguling dan pecah. Secara ilmiah, material karet sintetis pada ban berfungsi sebagai isolator termal yang baik, menjaga suhu sarang tetap hangat dan stabil, sehingga mampu meredam tingkat stres pada indukan saat bertelur. Tak hanya itu, posisi sarang yang menggantung di dinding efektif memutus kontak langsung dengan kelembapan tanah. Hal ini secara signifikan menekan risiko kontaminasi bakteri serta perkembangbiakan parasit mikro, sekaligus memaksimalkan sirkulasi udara di area bawah kandang. Hasilnya, Anda tidak sekedar menghemat biaya operasional, tetapi juga membangun ekosistem bertelur yang lebih higienis, aman, dan produktif. Itu tadi 12 ide yang awalnya diremehkan namun terbukti berhasil dan sangat jenius. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.